Ini adalah kisah Shinta dan Shanti, dua anak perempuan dari Indonesia. Shinta berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Shanti berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 26 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Shanti. Ketimpangan antara Shinta dan Shanti dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Shanti tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Shanti lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Shinta mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga Shinta lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Shanti tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Shanti tidak bisa menyusul tinggi badan Shinta dan malah semakin tertinggal. Shinta besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Shanti tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Shanti sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Shanti semakin terhambat, sedangkan Shinta terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Shinta dan Shanti semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Shinta dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Shanti tidak, ia hanya tinggal di rumah. Shinta sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Shanti juga sekolah hingga tamat SD. Namun karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Shanti tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Shinta mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Shanti yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Shanti yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Shanti tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 182 juta orang Indonesia yang termasuk 67% kelompok rentan yang sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi, mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Shanti bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Shanti bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Shanti memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Shanti bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Shanti bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Shanti, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Shanti juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Shinta dan Shanti kesempatan yang sama.